warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa dan pendengar yang kami muliakan. Di malam ini, tanggal 24 Januari 2017, kita bersama dalam acara debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh periode 2017-2022. Untuk mengharap berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan disampaikan oleh Ustadz Zamakhsyari Zakaria SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Selanjutnya, salawat badar. Hadirin dimohon berdiri. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha
توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita ikuti sambutan dari Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, Bapak Munawar Syah, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang terhormat Bapak PLT Wali Kota Banda Aceh, Bapak Ketua, Wakil Ketua, seluruh anggota DPRK Kota Banda Aceh, para asisten dalam lingkup Sekda Kota Banda Aceh, yang berbahagia pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh Pilkada serentak tahun 2017, dan bersama ketua tim kampanye pasangan calon Bapak Kapolresta Kota Banda Aceh yang diwakili oleh Bapak Wakapolres, Bapak Dandim 0101BS atau yang mewakili, Bapak Kajari Banda Aceh, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, Bapak Ketua Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh, Ayahanda Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, Ayahanda Ketua Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh, yang saya hormati para komisioner KIP Kota Banda Aceh, Ketua dan seluruh anggota Panwasli Kota Banda Aceh, Kepala Badan, Kepala Dinas dan SKPD, para pimpinan Ormas dan OKP, pendukung pasangan calon yang telah berhadir dan rekan-rekan media pers yang berbahagia, para pemirsa dan para pendengar di rumah yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melaksanakan debat publik atau debat terbuka yang merupakan salah satu kegiatan kampanye yang difasilitasi oleh penyelenggara pemilihan.
Selain ada beberapa kegiatan kampanye yang juga difasilitasi oleh penyelenggara pemilihan berupa pencetakan alat peraga, pemasangan alat peraga, iklan kampanye calon di media elektronik dan di media cetak. Salah satunya juga pelaksanaan debat publik dan debat terbuka pada malam hari ini, yang penyelenggara pemilihan atau KIP Kota Banda Aceh melaksanakan pada 2 putaran. Ini merupakan putaran yang pertama pada tanggal 24 Januari tahun 2017 yang disiarkan langsung oleh TVRI Banda Aceh, TVRI Aceh, kemudian juga disiarkan tunda besok jam 3 siang melalui antena UHF, juga disiarkan tunda oleh Aceh TV nanti besok malam. Sampai pada hari ini juga ada sejumlah radio yang juga menyiarkan secara streaming, ada Radio Republik Indonesia, Radio Mega FM, Radio Antero, dan Radio Rumo PMI. Nantinya pada debat publik kedua kita laksanakan pada tanggal 6 Februari tahun 2017. Nanti kita akan sampaikan surat resminya kepada pasangan calon, yang akan kita laksanakan di Amel Convention Hall, disiarkan langsung oleh iNews TV. Bapak PLT Wali Kota dan seluruh para hadirin yang berbahagia, tentunya pelaksanaan debat publik ini sangat strategis bagi masyarakat Kota Banda Aceh, juga bagi pasangan calon yang akan menyampaikan secara lugas visi, misi, dan program pasangan calon kepada masyarakat warga Kota Banda Aceh. Dan kami berkeyakinan penyelenggara pemilihan bahwa masyarakat Kota Banda Aceh adalah masyarakat yang cerdas, mampu memilah dan mampu memilih, mampu menimbang rasa, menimbang keyakinan untuk memilih pada tanggal 15 Februari 2017. Oleh sebab itu saya kira selama ini tim kampanye pasangan calon dan pasangan calon sudah melaksanakan sejumlah kegiatan pertemuan-pertemuan di kampung-kampung yang untuk meyakinkan masyarakat, dan yang paling penting adalah bagaimana melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Mari bersama-sama kita melaksanakan sisa-sisa terakhir masa kampanye ini secara elegan, secara baik, secara santun, secara bermartabat, melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, mengadu visi, mengadu program, mengadu argumentasi dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang bermartabat, dan tidak menyinggung hal-hal yang berkenaan dengan pribadi dan sara. Kemudian juga kami mengajak seluruh elemen masyarakat warga Kota Banda Aceh untuk menjadikan debat publik ini sebagai bagian daripada untuk menakar kapasitas calon pemimpin kita. Mari nantinya pada selesai debat ini kita bisa kembali meyakinkan apa yang harus kita tentukan pada tanggal 15 Februari 2017. Dan sesungguhnya kedaulatan itu di tangan Allah. Hanya saja Allah titipkan keyakinan itu di hati, sanubari, dan pikiran para pemilih untuk nantinya datang di TPS memberikan hak suaranya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, siapapun yang akan terpilih nanti pada tanggal 15 Februari 2017 pada Pilkada serentak tahun 2017 di Kota Banda Aceh, hakikatnya saya ingatkan lagi adalah sesungguhnya kedaulatan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah yakinkan di hati sanubari dan pikiran para pemilih warga Kota Banda Aceh. Jadi siapapun yang terpilih, maka dia pemimpin kita. Yang tidak terpilih, tetap dia calon pemimpin kita. Kemudian yang terakhir, jangan berikan kepada kami penyelenggara mandat kosong agar menghadirkan pemimpin di Kota Banda Aceh. Juga jangan berikan mandat kosong kepada Mahkamah Konstitusi. Mari kita tentukan pilihan kita pada 15 Februari 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa dan pendengar yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita ikuti bersama debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh periode 2017-2022. Maksud kami periode 2017-2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa dan pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, pemilihan kepala daerah bukan hanya bertujuan untuk memilih seorang pemimpin dalam suatu daerah,
Akan tetapi tidak kalah pentingnya bisa memberikan pembelajaran kehidupan berpolitik dan berdemokrasi dalam suatu koridor hukum yang benar. Dalam pelaksanaan proses demokrasi tersebut, debat antar calon menjadi salah satu elemen penting dari sebuah tahapan yang telah diatur maupun ditetapkan oleh KPU dan KIP sendiri. Ini tidak lain untuk menentukan dan mengetahui sejauh mana kriteria para kandidat yang akan memimpin di kemudian hari, terutama terkait program maupun visi misi yang diusung oleh setiap pasangan calon. Dan saya Romi Zuliansah nantinya akan memandu jalannya debat publik calon wali kota, wakil wali kota putaran pertama periode 2017-2022. Dan baiklah hadirin serta pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, terlebih dahulu kami undang dan persilakan naik ke atas panggung pasangan calon wali kota, dimulai dari nomor urut 1 Hajah Iliza Sa'adudin Jamal SE dan Farid Nya Umar ST. Diikuti selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 Haji Aminullah Usman SE AKMM dan Dr. Andes Haji Zainal Arifin. Mari kita berikan aplaus dan tepuk tangan kepada kedua pasangan calon wali kota, wakil wali kota Banda Aceh periode 2017-2022. Dan baiklah hadirin pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk memperkuat dan memperkokoh rasa kebangsaan dan cinta tanah air kita kepada bangsa ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudari Devi dengan iringan musik Saudara Poncut. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin pemirsa dan pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai debat ini, terlebih dahulu kami perkenalkan para panelis kita. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Pertama sekali kami perkenalkan Bapak Dr. Ali Amin SE MSI AKCA. Selanjutnya Ibu Suraya Kamaruzaman ST LLMMT. Dan berikutnya Ibu Syarifah Rahmatilah SH. Kita berikan tepuk tangan kepada 3 panelis kita. Dan hadirin serta pemirsa di debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh periode 2017-2022 ini akan ada 6 segmen. Segmen pertama nantinya akan ada penjelasan
terkait tata tertib maupun aturan debat kita. Di segmen kedua nantinya akan ada pemaparan visi dan misi dari masing-masing pasangan calon dan dilanjutkan kemudian dengan pertanyaan oleh para panelis. Ada 2 pertanyaan, berarti ada 2 panelis yang akan bertanya nanti. Di segmen ketiga nantinya akan ada tanya jawab antar pasangan calon. Di segmen keempat nantinya akan ada pertanyaan dari 3 orang para panelis terkait isu-isu aktual Kota Banda Aceh. Dan di sesi kelima ataupun di segmen kelima, segmen yang paling kita nantikan akan ada tanya jawab ataupun tanggap dan juga sanggah. Artinya akan ada pertanyaan, kemudian dijawab, ditanggapi dan juga ada disanggah. Dan di segmen ke-6 ataupun segmen terakhir akan ada closing statement ataupun pernyataan penutup dari kedua pasangan calon kita pada hari ini. Dan baiklah hadirin, perlu juga kami sampaikan bahwa aturan debat maupun tata tertib yang sudah kita sepakati bersama. Pertama, jika pasangan calon sedang berbicara, kami minta audiens ataupun hadirin tidak bersorak ataupun menyuarakan yel-yel yang bisa mengganggu konsentrasi dari setiap pasangan calon. Kemudian, tepuk tangan ataupun aplaus kita berikan setelah ada aba-aba dari saya selaku moderator. Dan juga pertanyaan panelis tidak bisa diulang, Pak. Sekali bertanya tidak bisa diulang. Dan selanjutnya setiap pertanyaan dilarang menjurus kepada hal-hal yang bersifat pribadi ataupun unsur sara. Dan kemudian untuk aturan bel, 1 kali bunyi dering itu berarti pertanda dimulai. 2 kali bel atau kring itu berarti 30 detik terakhir. Sedangkan 3 kali bel ataupun 3 nada dering berarti waktu habis. Dan di depan para pasangan calon kita juga sudah tersedia countdown timer ataupun hitungan mundur. Dan perlu juga saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa acara ini juga bisa Anda saksikan melalui parabola digital ataupun satelit dengan frekuensi 3871 dengan simbol rate 3000 dan polarity horizontal. Dan acara ini juga disiarkan langsung oleh 4 radio, yaitu Radio Republik Indonesia, Radio Mega FM, Radio Antaru FM, dan juga Radio PMI. Dan jangan lupa besok siang pada pukul 15, acara ini juga dapat Anda saksikan tayangan ulangnya. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita memasuki segmen kedua, yaitu pemaparan visi dan misi, terlebih dahulu kami ajak Anda untuk menyimak pariwara berikut ini terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Jika peduli dengan kota ini, mari datang ke TPS pada 15 Februari. Pilihan kita menentukan masa depan Banda Aceh untuk 5 tahun ke depan nanti. Jika ingin kota ini menjadi kota madani yang islami, pilih nomor 1 yang telah terbukti. Saatnya kita bangkit, berbenah meraih kejayaan dan merajut kepedulian. Kepedulian terhadap kesejahteraan bersama dalam kepalan tangan. Aminullah Usman, sosok sederhana yang bermasyarakat, berpengalaman dengan segudang prestasi, dan berhasil membawa sebuah perbankan terkemuka di Aceh pada pencapaian gemilang. Dengan energi baru, kita wujudkan Banda Aceh gemilang. Hadirin pemirsa dan pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita kembali di debat publik pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh putaran pertama periode 2017-2022. Dan kita segera memasuki segmen kedua, ini akan ada pemaparan visi dan misi dari masing-masing pasangan calon. Dan waktu yang kami berikan untuk pemaparan ini adalah 4 menit. Baik, kesempatan pertama saya langsung kepada pasangan calon nomor urut 1. Siap-siap, waktu 4 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah,
Salatan wa salaman ala Rasulillah, warga kota Banda Aceh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah dan yang saya cintai, saya sayangi karena Allah. Uhibbukum fillah. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi atas kebersamaan selama ini untuk membangun kota Banda Aceh sebagai model kota madani. Ini kita lakukan bersama-sama dan dengan bersama almarhum Bapak Mawardi Nurdin, insya Allah kita semua berdoa beliau husnul khatimah. Membangun kemadanian dan peradaban tentunya tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, saya Iliza Sa'aduddin Jamal dan Faridnya Umar berketetapan hati untuk mewakafkan diri menjadi khadimul ummah, pelayan masyarakat kota Banda Aceh yang kita cintai ini. Membangun kemadanian di kota Banda Aceh, ruhnya adalah penghayatan atas firman Allah, surah Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama' wal ard. Allah berjanji, jikalau sekira penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ikhtiar kita membangun kota madani yang islami sejatinya adalah ikhtiar menjemput janji Allah. Kemadanian adalah garansi dan syarat mutlak untuk pembangunan sebuah peradaban. Berkat pertolongan Allah SWT dan dukungan warga Banda Aceh, kita telah mencapai serangkaian pencapaian yang fantastis. Indeks pembangunan manusia di Banda Aceh berada pada peringkat kedua di Indonesia. Musrena telah menjadi pembelajaran pemberdayaan perempuan secara nasional dan internasional. Kota Banda Aceh merupakan satu-satunya kota di Provinsi Aceh yang menerapkan pendidikan dunia pada semua jenjang pendidikan. Sehingga hari ini alhamdulillah kemampuan baca Quran anak kita, jika pada tahun 2009 hanya 40%, tapi alhamdulillah pada tahun 2016 menjadi 96%. Kemudian kemampuan fiskal kita semakin meningkat. Kemampuan PAD Kota Banda Aceh meningkat cukup pesat. Jika pada tahun 2007 hanya 32%, pada tahun 2017 ditargetkan menjadi 240%, terjadi peningkatan sebanyak 774%. Kemudian jumlah kunjungan wisatawan ke Banda Aceh juga begitu pesat. Jika pada tahun 2014 saat Bu Iliza menjadi wali kota Banda Aceh, kunjungan sebesar 11.103 orang. Pada tahun 2015 menjadi 32.100 orang, terjadi peningkatan sebanyak 200%. Dan dari lebih 500 wali kota bupati se-Indonesia, Ibu Liza termasuk dalam 10 besar bupati berprestasi di Indonesia. Adapun program unggulan yang kami tawarkan, di bidang agama kami akan menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas dakwah. Kemudian kami akan memberikan perhatian khusus kepada keberadaan dayah, balai pengajian, majelis ta'lim, TPA, dan perhatian khusus terhadap keberadaan para penyandang disabilitas. Di sektor pendidikan kami akan siapkan pendidikan gratis tanpa pungutan. Kemudian di bidang ekonomi kami akan mengadakan job fair secara berkala, mencetak wirausaha muda, serta mendirikan koperasi berbasis komunitas, serta selanjutnya akan berikan raskin tanpa biaya apapun. Di sektor kesehatan kita siapkan kunjungan dokter spesialis ke fakir, uzur, dan lansia. Selanjutnya kami akan berikan ruang bagi para seniman dan budayawan menunjukkan kreativitasnya. Untuk pemuda kita akan bangun pusat kreativitas anak muda. Kita akan bangun sport center di setiap kecamatan. Kemudian kita akan memberikan beasiswa bagi pemuda dan atlet berprestasi. Di bidang air bersih kita akan membagi Banda Aceh menjadi zonisasi dengan 4 zona dan 500 rumah duafa. Jika ingin menjadi kota ini kota madani yang islami, Waktu pilih habis. nomor 1. Dilanjutkan dengan pasangan calon nomor urut 2. 4 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Penghormatan kami kepada PLT Wali Kota Banda Aceh dan Forkopimda, pimpinan DPRK dan anggota DPRK, para hadirin serta Bapak dan Ibu, warga Kota Banda Aceh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kami menyerap informasi langsung dari berbagai komponen masyarakat, kami menjadi tahu persis apa persoalan yang dihadapi oleh Kota Banda Aceh dan apa yang sesungguhnya diinginkan oleh warga. Sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah APBK Kota Banda Aceh setiap tahun lebih daripada cukup, tetapi masyarakat ternyata kecewa dengan pertumbuhan ekonomi yang menurun dari 5,28%
tahun 2012 menjadi 5,10% pada tahun 2015. Pengangguran tahun 2012 sebesar 7%, naik menjadi 12% pada tahun 2015. Daya beli menurun dan sulitnya permodalan. Pelayanan air bersih yang tidak kunjung selesai. Program kesejahteraan belum berjalan dengan baik serta pelanggaran syariat masih terjadi. Meskipun penghargaan terus didapat dari berbagai lembaga. Masyarakat merindukan pemimpin yang mandiri, pro rakyat, bebas intervensi, pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif atas keluhan masyarakat. Kami, Energi Baru, bertekad memperbaiki kekurangan dan merespon keluhan dengan visi mewujudkan Banda Aceh Gemilang dalam bingkai syariah. Gemilang adalah kejayaan, kemasyhuran, dan kehebatan. Misi kami adalah memastikan penerapan syariat Islam berjalan dengan baik dengan memantapkan pemahaman dalam bidang agama melalui peningkatan peran ulama dan akademisi, memakmurkan masjid dan mewujudkan Banda Aceh sebagai kota zikir, melahirkan hafiz-hafizah dan da'i-da'iyah serta meningkatkan kesejahteraan guru ngaji dan imam, serta menjalankan pengawasan penegakan syariat Islam, menciptakan lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi untuk memajukan pedagang kecil, pedagang kaki lima, industri rumah tangga, ekonomi kreatif lainnya, dan membentuk lembaga skill, mewujudkan pendidikan berkualitas dan berdaya saing serta memajukan daya, memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan tidak pilih kasih, memberdayakan perempuan dan pemuda serta meningkatkan perlindungan anak. Program kesejahteraan langsung yaitu membebaskan biaya tebus beras raskin, memberikan santunan uang duka, membangun rumah duafa, bantuan biaya melahirkan, kesejahteraan disabilitas, dan jatah hidup bagi jompo, pendidikan gratis, menjadikan Banda Aceh sebagai tuan rumah wisata Islami yang bersih, indah, dan nyaman, memenuhi kebutuhan air bersih, listrik, taman kota, dan sarana hiburan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, mengoptimalkan PNS dan aparatur kampung, serta meningkatkan kesejahteraan termasuk pegawai kontrak selainnya juga perlu kita evaluasi kinerja, melestarikan adat, seni, dan budaya, memberdayakan petani nelayan dan melestarikan sumber daya kelautan, mengoptimalkan pengelolaan Baitul Mal, serta membentuk lembaga keuangan syariah, meningkatkan prestasi olahraga termasuk mengembalikan kejayaan bersiraja, membangun infrastruktur yang sangat dibutuhkan. Untuk mengenang jasa almarhum Mawardi Nurdin sebagai bapak pembangunan, maka kami mengusulkan gedung A kantor wali kota diberi nama Mawardi Nurdin gedung ini. Amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu, Pak? 5 detik. Mau ditambah? Baik. Kita berikan tepuk tangan kepada kedua pasangan calon kita pada malam hari ini. Dan baiklah, untuk pertanyaan pertama terkait visi misi yang sudah dipaparkan oleh kedua pasangan calon kita, kami persilakan panelis pertama untuk bertanya. Ibu Iliza Sa'adun Jamal dan Bapak Faridnya Umar, apa langkah konkret Anda setelah nanti menjadi wali kota dan wakil wali kota dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di kota Banda Aceh? Baik, waktu dijawab 3 menit dimulai dari sekarang. Pasangan nomor urut 1, kami persilakan. Saat ini pertumbuhan ekonomi Banda Aceh jauh lebih baik dari sebelumnya. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5% pada tahun 2015. Capaian ini lebih baik dibanding tahun 2014 yang hanya 4,50%. PDRB Kota Banda Aceh 2015 mencapai 14,74 triliun dan PDRB per kapita mencapai 58,90 juta rupiah. PDRB per kapita kita jauh melebihi PDRB per kapita Aceh dan nasional. Jika kami terpilih, nanti pertumbuhan ekonomi akan terus kita tingkatkan melalui konsep ACE, yaitu Accessibility, Cost Reduction, and Empowerment. Melalui accessibility, kami akan membuka akses terhadap fasilitas ekonomi dan permodalan, dan upaya menurunkan biaya hidup ini dilakukan agar kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah tetap dapat menjalani kehidupan yang baik.
Dan melalui cost reduction, kami akan berusaha menurunkan tingkat pengeluaran masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi. Dan terakhir, melalui empowerment, kami akan semakin meningkatkan berbagai pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dan keterampilan bagi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, terutama pemuda, perempuan, kelompok disabilitas, yang akan terus kita tingkatkan, terutama menyangkut bagaimana kepariwisataan di Kota Banda Aceh ini. Tentu ini hal yang harus kita kembangkan, karena pariwisata ini akan memberikan dampak multivariate effect, karena sektor ini memiliki potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja dan sebagai katalisator bagi peluang usaha lainnya. Komitmen kami untuk terus meningkatkan pertumbuhan pariwisata yang islami berpedoman pada 4 pilar, terdiri dari destinasi, pemasaran, sumber daya manusia, dan industri. Sebagai salah satu tujuan destinasi utama Provinsi Aceh, tentu kami akan fokus mengembangkan wisata berbasis budaya. Ya. Secara konkret kami akan memberikan ruang bagi para seniman, para budayawan untuk mengembangkan kreativitas di kota ini, di mana kita akan membangun kawasan heritage seperti Penayung dan Kampung Pande sebagai pusat kegiatan kebudayaan kita. Kawasan seputar Masjid Raya insya Allah akan kita tata kembali sehingga menjadi tujuan wisata religi yang ada di Kota Banda Aceh dan merupakan ikon Kota Banda Aceh. Kemudian salah satu program unggulan visi kami adalah mengembangkan waterfront city atau kawasan wisata tepi air. Rencana dan strategi kami ini sangat sejalan seiring dengan rencana strategis yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Provinsi Aceh secara keseluruhan. Dan akhirnya dengan tumbuhnya industri pariwisata diharapkan akan mempercepat tumbuhnya pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh. Pilih nomor 1 yang sudah terbukti. Ya, waktu habis. Kami persilakan panelis kedua untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan. Bapak Aminullah Usman dan Bapak Zainal Arifin, bagaimana langkah konkret Anda di dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan melakukan pemberdayaan pemerintahan kampung? Baik, waktu menjawab 3 menit dimulai dari sekarang. Bahwa kami bertekad bersama dengan Pak Zainal untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Tentunya ini kita harus memulai sejak dari rekrutmen pegawai serta dalam rangka menetapkan pejabat harus melalui Baperjakat, harus kita fungsikan kembali. Kemudian juga di samping itu reward and punishment ini harus kita berikan agar fungsi pemerintahan berjalan secara profesional dan tercapai visi dan misi yang sudah kita tetapkan. Di samping itu, kita selalu harus memberikan pendidikan kepada setiap pegawai kita secara terus-menerus. Dan juga baik pendidikan itu bersifat formal maupun non-formal, agar pegawai kita ini terus berbenah untuk mencapai suatu visi yang telah kita emban. Kemudian kita juga akan melakukan mutasi-mutasi setiap diperlukan dan menempatkan orang ataupun pegawai sesuai keahlian. Karena apabila penempatan pejabat di tempat yang tidak sesuai, maka tunggulah kehancuran. Karena keberhasilan suatu organisasi adalah karena kemampuan daripada seorang kepala dinas, seorang camat, seorang kepala kampung, sehingga mereka akan memberikan kontribusi karena yang paling penting adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Itu yang kita citakan. Pemerintah inilah tugas yang paling utama adalah bagaimana terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat. Barangkali bisa disambungkan. Menyangkut masalah pemberdayaan, pembenahan di pemerintahan kampung, kami ingin sampaikan bahwa syukur selama ini pemerintah kampung telah dianugerahi uang yang sangat lumayan. Tapi selama ini kita masih melihat keterbatasan-keterbatasan daripada aparatur kampung. Maka ke depan aparatur kampung itu harus dilatih sedemikian rupa sehingga mereka bisa melakukan perencanaan untuk kampungnya dan mereka bisa membuat laporan dan mereka bisa untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan di kampungnya. Karena uang yang dialokasikan ke kampung yang cukup banyak itu hendaknya menjadi rahmat
bukan untuk menjadi laknat bagi masyarakat, terutama aparatur kampung. Maka untuk itu kami manakala nanti diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kami akan peduli dan sangat menjaga bagaimana kecik dan aparatur kampung itu tidak ada yang dipanggil oleh pihak yang berwajib. Demikian, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan kepada kedua pasangan calon yang sudah menjawab pertanyaan dari kedua panelis kita. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kita akan memasuki segmen ketiga, yaitu ada segmen tanya jawab. Tapi sebelum kita menuju ke segmen ketiga, kita simak terlebih dahulu pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pilih wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh. Kenali calon pemimpin kita. B. Salah pilih. Pemimpin jujur, adil, dan amanah, harapan kita semua. Jangan lupa datang ke TPS, coblos sesuai hati nurani. Sukseskan Pilkada Kota Banda Aceh tahun 2017 yang jurdil, tertib, damai, dan demokratis. Pilih calon wali kota dan wakil wali kota dengan cara mencoblos pada nomor atau nama atau foto pasangan calon. Kenali calon pemimpin kita. Baik salah pilih, telah situn urung megoa, telah siuro urung merusa. Gunakan hak pilih Anda. Datang ke TPS pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2017, mulai pukul 7 pagi sampai pukul 1 siang. KIP Kota Banda Aceh mengajak dan menghimbau seluruh warga Kota Banda Aceh. Mari kita berpartisipasi dalam Pilkada tahun 2017. Mantapkan hati, mari kita pilih pemimpin untuk kota kita. Hadirin pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali di debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh putaran pertama periode 2017-2022. Dan kita sekarang akan memasuki segmen ketiga, yaitu segmen tanya jawab. Masing-masing pasangan calon akan bertanya dan menjawab. Dan perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa waktu bertanya kami berikan hanya 1 menit, kemudian yang menjawab hanya kami berikan waktu 2 menit. Baik, untuk kesempatan pertama kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan nomor urut 2. 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, Pak Amin dan Pak Zainal. Banda Aceh ini sudah cukup dikenal secara luas, yaitu bagaimana kota ini harus bisa menjadi sebuah kota yang resilient city, smart city, cyber city, dan green city. Apa yang telah kita lakukan selama ini? Sudah melakukan pencapaian yang cukup baik. Dan apabila Anda terpilih menjadi sebagai wali kota Banda Aceh, apa yang Anda akan lakukan untuk peningkatan capaian yang telah kami capai ini? Baik, silakan dijawab Pak. 2 menit dimulai dari sekarang. Bahwa kami Banda Aceh nanti akan membuka lembaran baru. Kami mempunyai visi mewujudkan Banda Aceh gemilang dalam bingkai syariah. Maka kami mengindahkan apa yang sudah dikerjakan oleh Ibu Eli dan Bapak Farid. Namun kami akan menempuh jalur baru agar Banda Aceh ini sejahtera. Dan kami akan membangun dalam bidang agama, dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, agar insya Allah Banda Aceh ini terwujud kesejahteraan bagi warga dan juga banyak hal lainnya yang harus diperbaiki, termasuk tadi persoalan-persoalan yang kami sampaikan yang harus diperbaiki, termasuk masalah pengangguran yang begitu luar biasa. Jadi kami akan lebih konsentrasi ke masalah-masalah tersebut agar kita mungkin kalau masalah smart city dimengerti pun oleh masyarakat belum, ya. Kita utamakan dulu yang sengsara ini, masyarakat yang susah ini, mereka yang pengangguran 12% itu luar biasa, akan timbul persoalan sosial ke depan, akan terjadi masalah narkoba, banyak sekali jambret,
lain-lain sebagainya di tengah-tengah masyarakat. Maka ini harus kita tuntaskan. Ya, untuk apa kita model sekali kota, banyak sekali masalah di tengah-tengah masyarakat. Kami punya program ke depan, yang nganggur ini harus kita berikan skill. Mereka harus diberikan keahlian, agar mereka punya kerja. Kalau sudah punya uang yang banyak, mereka akan bisa mengerjakan apapun. Mereka akan sejahtera dan akan memberikan, kita akan memberikan kepada mereka juga berbagai hal yang terkait dengan kesejahteraan yang sudah kami sebutkan tadi. Baik, waktu habis. Waktu habis. Baik, kita berikan tepuk tangan kepada pasangan nomor urut 2 dan pasangan nomor urut 1. Baik, selanjutnya pasangan nomor urut 2 untuk bertanya siap-siap, 1 menit dimulai dari sekarang. Ibu Eli dan Pak Farid, bahwa belum ada satu kanun pun yang disahkan DPRK Kota Banda Aceh tentang implementasi pelaksanaan syariat Islam sejak tahun 2012 dan 2016. Bahkan ada kanun pendidikan akidah yang diusulkan oleh DPRK, pihak eksekutif tidak menyetujuinya. Kemudian Banda Aceh sering mengundang penceramah dari luar Aceh, padahal ulama Aceh banyak yang mampu dan berilmu. Apakah Pemko ragu dengan kualitas ulama Banda Aceh dan bahkan membebani anggaran? Mohon jawaban. Baik, bersiap pasangan nomor urut 1 untuk menjawab. Terima kasih. 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Pak Amin. Regulasi tentang penerapan syariat Islam itu lebih diutamakan adalah bagaimana melahirkan kanun yang selama ini menjadi kewenangan dari Provinsi Aceh. Dan alhamdulillah selama ini kami terus berupaya, berusaha untuk menjalankan syariat Islam secara kafah di kota ini. Dan apapun yang dituangkan dalam kanun tersebut, saat ini kanun jinayah dan kemudian bagaimana hukum acara, alhamdulillah sejak masa kepemimpinan kami sejak tahun 2014, seluruh kasus yang ada semua kami lakukan dengan baik dan itu mencapai 100%. Dan kemudian bagaimana kami membangun akhlak masyarakat, akhlak anak generasi kita, yaitu dengan melahirkan perwal, walaupun tidak dengan kanun, tapi kami sudah melahirkan perwal terhadap bagaimana melahirkan generasi yang berakhlakul karimah melalui pendidikan diniyah. Baik, jadi tentu kita perlu mengetahui bahwasan ini Pemko Banda Aceh sejak 2011 sudah meluncurkan program diniyah, di mana dasar hukumnya lah Perwal nomor 3 tahun 2012. Oleh karena itu sangat sayang, karena apa? Karena tentu Pak Zainal sebagai bagian dari pemerintah ini juga mengetahui itu. Implementasi dari program diniyah tersebut hari ini sudah dirasakan manfaatnya. Bahkan yang kita sayangkan hari ini adalah ketika Banda Aceh sudah mendeklar melaksanakan program diniyah di tingkat SD, SMP, dan SMA, namun kita sayangkan berdasarkan Undang-Undang 33 tahun 2014 itu di tingkat SMA kemungkinan besar program diniyah ini akan tidak dilaksanakan lagi. Jadi sekali lagi banyak orang tua hari ini itu memberikan harapan besar kepada pemerintah Kota Banda Aceh. Kenapa? Karena telah memperkuat akidah anak-anak kita, telah menyelamatkan ya aliran sesat dari pengaruh anak-anak kita. Oleh karena itu tentu ini perlu kita tingkatkan. Dan Abu Tumin mengatakan, beliau mengatakan penegakan syariat Islam terbaik yang beliau lihat adalah di Kota Banda Aceh yang kita cintai ini. Ya, waktu habis. Kita berikan tepuk tangan kepada kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh. Sebelum kita memasuki segmen keempat, terlebih dahulu kita simak pariwara berikut ini di debat kandidat ataupun debat publik calon wali kota wakil wali kota Banda Aceh 2017-2022. Berprestasi dan telah memberi bukti, memiliki pengalaman dan visi misi yang siap diuji. Mereka ingin kota ini semakin islami, mandiri, dan berprestasi. Pilih Iliza dan Farid nomor 1 pada 15 Februari nanti.
Sosok Aminullah Zainal, calon pemimpin pro-rakyat dengan visi mewujudkan Banda Aceh gemilang dalam bingkai syariah dan menjalankan pemerintahan yang bersih dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Dengan energi baru kita wujudkan Banda Aceh gemilang. Baik hadirin pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di debat publik calon wali kota, wakil wali kota Banda Aceh putaran pertama, periode 2017-2022. Dan kita akan memasuki di segmen keempat. Segmen ini akan ada pertanyaan dari 3 orang para panelis kita yang sudah siap-siap. Dan nantinya akan dijawab oleh setiap pasangan calon dengan durasi waktu 1 menit 30 detik. Baik, kesempatan pertama kami persilakan panelis untuk bertanya kepada nomor urut 1 kemudian diikuti oleh pasangan nomor urut 2. Baik, silakan Ibu. Ya, baik. Pertanyaan ini akan dijawab oleh kedua pasangan dan pertanyaan hanya akan diajukan 1 kali saja. Mohon didengar dengan baik. Masalah listrik dan air adalah masalah yang menyangkut kebutuhan hidup rakyat banyak. Hal ini belum tuntas di Kota Banda Aceh. Apa langkah konkret yang akan saudara lakukan jika saudara terpilih sebagai pemimpin di Kota Banda Aceh ke depan dalam mengatasi kedua masalah tersebut di atas? Silakan. Baik, bersiap pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawabnya. 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Ibu panelis atas pertanyaannya. Ya. Perlu kita ketahui bahwa hari ini pelayanan air bersih di Banda Aceh itu merupakan yang terbaik di Aceh ya. Dari 3 kabupaten yang di Aceh itu Aceh Besar, Biren, Banda Aceh yang terbaik. Kenapa demikian? Karena pada tahun 2004 itu jumlah cakupan layanan Banda Aceh itu PDAM Tirta Darus sebesar 15%. Namun alhamdulillah hari ini itu cakupannya mencapai 85%. Artinya masih ada 15% warga Banda Aceh belum mendapatkan layanan air bersih. Dengan jumlah sambungan aktif selama ini yaitu 42.600 sambungan. Nah, memang hari ini masalah utama adalah belum kontinuitasnya distribusi air bersih, bukan tidak air bersih. Ya. Fakta menyebutkan bahwa memang kita ada masalah dengan sistem jaringan air bersih, ya, yang memang sudah ada peninggalan sejak masa zaman Belanda. Oleh karena itu yang akan kami lakukan adalah ke depan kita akan bagi Banda Aceh menjadi 4 zona, di mana setiap zonanya itu akan kita bangun reservoir atau pompa. Lalu di setiap zona itu akan kita bangun loop, kita pasang sistem district metering area yang melayani setiap 1.000 atau 2.000 rumah seperti itu. Menyangkut masalah listrik, meskipun suplai listrik merupakan domain dari pemerintah pusat, kami memandang ketersediaan listrik merupakan kebutuhan vital bagi sebuah kota. Suplai listrik harus dapat ditingkatkan dengan menggunakan sumber terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Tugas pemerintah adalah mengundang investor yang berkeinginan berinvestasi, membangun pembangunan listrik di Banda Aceh, dan mempertemukannya dengan PLN sebagai penyedia listrik. Inovasi, regulasi juga dapat dilakukan dengan menyediakan... Waktu habis, kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawabnya. 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Persoalan listrik adalah persoalan masyarakat yang harus dituntaskan dan harus diberikan dukungan semaksimal mungkin. Maka oleh karena itu, ke depan kita akan berupaya bekerja sama dengan baik dengan pihak PLN agar Aceh diutamakan untuk pemasukan arus listrik. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita ke depan mencari investor masuk ke Aceh agar listrik ini bisa kita hidupkan sendiri untuk watt atau kilowatt untuk Aceh itu sendiri. Kemudian juga kita masih ada jalan lain seperti sinar surya, diesel, panas bumi, mungkin itu di luar daerah, mendatangkan batu bara atau PLTU bisa kita kerjasama. Arus listrik melabuh kalau kita punya kerjasama itu akan bisa disinggahkan di Banda Aceh. Cuma upaya kita ini yang belum. Insya Allah wali kota kita akan singgahkan di sini lebih banyak watt listrik untuk Aceh. Kemudian juga bisa dengan listrik tenaga angin. Oleh karena itu kami akan berupaya semaksimal mungkin agar listrik di Kota Banda Aceh ini bisa hidup sebagaimana diharapkan masyarakat. Menyangkut masalah penyediaan air bersih, insya Allah kami akan melakukan dengan DMA, District Meter Area, insya Allah 90 sampai dengan 100 titik,
itu tahun 2018, dan insya Allah tahun 2019 antara DMA dengan tempat produksi, karena produksi air kita itu adalah sangat memadai. Waktu habis. Baik, kami persilakan panelis kedua untuk bertanya. Nanti yang pertama menjawab adalah pasangan calon nomor urut 2. Silakan. Menurut data dari P2TP2A Kota Banda Aceh, masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat dari 96 kasus di tahun 2015 menjadi 127 kasus pada tahun 2016. Dan masalah narkoba juga semakin serius. Apa langkah konkret Anda untuk mengatasi masalah ini? Baik, dijawab pasangan calon nomor urut 2. 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Bahwa untuk penanggulangan kekerasan tentang anak dan perempuan, yaitu meningkatkan kesadaran, terutama sekali secara pribadi, dengan penyuluhan, meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan kesadaran penegak hukum agar bertindak cepat untuk memberikan bantuan hukum, bantuan dan konseling terhadap korban kekerasan, melakukan kampanye anti kekerasan, pembaharuan hukum tentang hak asasi perempuan, pembaharuan sistem pelayanan kesehatan bagi anak-anak, perlindungan sosial, ekonomi dan hukum, membentuk lembaga penyantun korban dan tindak kekerasan, dan peran media serta menyediakan anggaran yang cukup untuk membantu pihak perempuan ini. Bisa ditambah? Baik, menyangkut masalah narkoba, maka kita akan lakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan ulama, tengku, guru-guru, di mana kondisi narkoba kita sekarang di Kota Banda Aceh sudah darurat. Kemudian kita akan lakukan juga sosialisasi bagaimana musibah yang akibat daripada narkoba itu sendiri. Kenapa narkoba itu bukan hanya mengganggu mereka sendiri, akan tetapi juga membunuh masa depan masyarakat kita. Maka insya Allah kita akan melakukan Badan Anti Narkoba Kota Banda Aceh yang sekarang ini belum dibentuk di Kota Banda Aceh. Waktu habis. Silakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Ibu. Ya, untuk kita ketahui bahwa selama tahun 2015 Polda Aceh itu sudah menyita kurang lebih 13,2 ton ganja dan sabu sebanyak 77.000 lebih serta 487 hektar ladang ganja di kasus narkoba. Ini menjadi bukti bahwa hari ini Aceh menjadi target utama dari peredaran narkoba yang ada di Indonesia. Dan Banda Aceh merupakan salah satu target pusaran narkoba yang ada di Aceh. Oleh karena itu, jika kami terpilih, kami akan berkomitmen. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah memberikan pemahaman yang kuat kepada generasi muda kita tentang akibat buruk dari narkoba tersebut. Selama ini, alhamdulillah, dengan kita jalankan program Dinia untuk semua tingkatan sekolah, alhamdulillah sudah kita rasakan dampak dan manfaatnya. Oleh karena itu, kemudian kita akan bekerja sama dengan semua pihak, apakah dengan kepolisian, dengan BNN dan pihak terkait, agar kita bisa meningkatkan penyuluhan yang ada tentang bahaya narkoba. Serta yang paling penting kemudian adalah kita mendukung law enforcement, penegakan hukum terhadap para pengguna narkoba tersebut. Masih ada waktu. Dan kemudian terhadap pemberdayaan perempuan, terhadap perlindungan anak, di Banda Aceh ini adalah kota yang P2TP2A-nya cukup aktif. Dan kemudian satu-satunya kota di Aceh ini yang menyediakan rumah aman adalah Banda Aceh. Dan sampai bagaimana kita menyediakan pendampingan hukum kepada para yang terkena kekerasan terhadap rumah tangga. Dan banyak kegiatan lainnya, sosialisasi dan sebagainya, upaya pencegahan yang kami lakukan. Waktu habis. Berikutnya kami persilakan panelis ketiga untuk bertanya. Kami persilakan. Untuk kedua pasangan calon, bagaimana langkah konkret Anda apabila terwujud menjadi wali kota dan wakil wali kota di dalam masalah pengelolaan Baitul Mal yang secara langsung menyentuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Banda Aceh? Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 1. 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, untuk kita ketahui bahwa pada tahun 2005 itu Baitul Mal itu mengumpulkan PAD sebesar 100 juta. Tapi alhamdulillah dengan kerja keras dari selama yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh, pada tahun 2015 PAD dari sektor Baitul Mal itu menjadi 5
16 miliar. Ini peningkatan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu ini berasal dari mana? Dari pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang selama ini disalurkan dengan 2 jenis penyaluran. Yang pertama yaitu dengan bentuk konsumtif dan produktif. Konsumtif itu di mana diberikan melalui bantuan tunai langsung kepada masyarakat yang memang layak menerimanya. Para fakir uzur, kepada kaum disabilitas. Setiap tahunnya selama ini, pemerintah sudah menyalurkan 4.500 mustahik yang menerima dampak atau manfaat dari zakat tersebut. Sementara dalam bentuk yang lainnya, produktif, seperti kita membangun 505 rumah duafa. Selama Bu Iliza menjadi pemimpin Kota Banda Aceh, sudah 383 rumah duafa yang kita bangun, baik di bersumber Baitul Mal maupun dari PU. Demikian. Masih ada waktu. Dan juga bagaimana kita memberikan beasiswa terhadap hafiz dan hafizah yang sudah kita lakukan selama ini di Kota Banda Aceh. Dan kemudian pelatihan keterampilan kerja melalui BLK dan bantuan peralatan kerja bagi kelompok usaha. Dan sampai dengan tahun 2016 Baitul Mal bersama Dinas PU itu betul-betul bagaimana menyediakan rumah yang layak huni kepada kaum duafa. Dan insya Allah ke depan kita akan lebih meningkatkan lebih profesionalitas dari pengelolaan rumah zakat itu sendiri. Waktu habis, silakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Bahwa Baitul Mal adalah institusi yang dominan dalam Islam. Jadi oleh karena itu sebenarnya kita perankan yang luar biasa karena ini adalah Banda Aceh yang berlaku syariat. Aceh berlaku syariat. Ini adalah lembaga yang paling tepat. Karena kita tahu saat ini seperti di Penayung, di pasar-pasar itu masih sangat rentan dengan rentenir. Jadi lembaga inilah yang barangkali salah satu yang akan bisa menjawab agar rentenir itu hapus di bumi syariat ini. Kemudian yang paling penting lagi adalah bagaimana memungsikan Baitul Mal ini. Apa yang telah disampaikan, saya kira itu sangat sedikit apa yang sudah dihasilkan menurut Kota Banda Aceh. Kita harus tingkatkan agar kita bisa lebih berbuat banyak kepada masyarakat melalui Baitul Mal. Dan Baitul Mal ke depan kita akan kelola secara profesional seperti perbankan. Kita akan memungsikan mereka itu Baitul Mal itu adalah seperti Baitul Kirat, bisa juga untuk menghidupkan dunia usaha kecil, usaha menengah, industri rumah tangga, ekonomi kreatif yang sangat-sangat dibutuhkan karena keluhan masyarakat saat ini. Dan insya Allah kami berkomitmen ini akan bisa kita kembangkan. Sebagaimana saya mantan dari Direktur Utama Bank, ini adalah pekerjaan saya. Masih ada ditambah, Pak? Waktu habis, kita berikan tepuk tangan kepada kedua pasangan calon kita dan kepada ketiga panelis kita yang sudah memberikan pertanyaan. Hadirin pemirsa dan pendengar dimanapun berada, kita akan menuju ke segmen kelima, yaitu segmen debat, segmen yang paling kita nantikan dan paling kita tunggu. Tapi sebelumnya kita simak terlebih dahulu pariwara berikut ini. Pilih wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh. Kenali calon pemimpin kita. B. Salah pilih. Pemimpin jujur, adil, dan amanah harapan kita semua. Jangan lupa datang ke TPS, coblos sesuai hati nurani. Sukseskan Pilkada Kota Banda Aceh tahun 2017 yang jurdil, tertib, damai, dan demokratis. Pilih calon wali kota dan wakil wali kota dengan cara mencoblos pada nomor atau nama atau foto pasangan calon. Kenali calon pemimpin kita. B. Salah pilih. Telah situn urung megoa. Telah siuro urung merusak. Gunakan hak pilih Anda. Datang ke TPS pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2017, mulai pukul 7 pagi sampai pukul 1 siang. KIP Kota Banda Aceh mengajak dan menghimbau seluruh warga Kota Banda Aceh. Mari kita berpartisipasi dalam Pilkada tahun 2017. Mantapkan hati, mari kita pilih pemimpin untuk kota kita. Pilkada Pesta Demokrasi Bersama. Pastikan Anda memilih. Jaga keamanan tetap kondusif. Agar nyaman dalam memberikan suara. Dan ayo kita awasi bersama. Ingat, Pilkada Banda Aceh hari Rabu 15 Februari 2017. Pilih pemimpin sesuai hati nurani. Damai Aceh memilih.
Hadirin pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali di debat publik pasangan calon wali kota, wakil wali kota Banda Aceh putaran pertama, periode 2017-2022. Dan kita akan segera memasuki segmen kelima, ataupun segmen yang paling kita tunggu. Ini segmen debat antar pasangan calon. Sebelumnya kami sampaikan bahwa akan waktu bertanya, kami berikan waktu 30 detik, kemudian dijawab dengan waktu 2 menit, dan ditanggapi kembali dengan waktu 1 menit 30 detik. Kemudian disanggah kembali dengan waktu 1 menit. Baik, untuk kesempatan pertama kami berikan kesempatan kepada nomor urut 2 untuk bertanya. Siap-siap, waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Julukan Banda Aceh sekarang sebagai kota madani tercatat menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang menurun sejak 2012-2000 sebesar 5,28% menjadi 5,1% dan juga angka pengangguran yang meningkat. Tentunya ini tidak sejalan dengan sebuah kota madani. Kenapa ini terjadi? Baik, silakan dijawab. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Pak Samin yang saya cintai atas pertanyaan tersebut. Namun saya ingin mengkoreksi bahwa sesungguhnya pertumbuhan ekonomi Banda Aceh itu pada tahun 2014 sebesar 4,5%. Sementara pada tahun 2015 terjadi peningkatan ya menjadi 5,01%. Oleh karena itu mungkin data ini perlu divalidasi kembali. Pak Amin tahu bahwasanya kita berjuang berusaha sejak 2007. Angka kemiskinan Banda Aceh saat itu mencapai 9,sekian%. Dan saat ini kita sudah mampu menurunkan angka kemiskinan tersebut. Dan pendapatan income per kapita Banda Aceh adalah lebih baik dibanding provinsi dan nasional. Maka tidak mungkin sebuah kota yang IPM-nya bagus, sebuah kota yang PDRB-nya baik, sebuah kota yang pertumbuhannya baik, Anda mengatakan ini sebuah kegagalan. Ini Pak Amin harus belajar banyak untuk bagaimana bekerja lebih keras ke depan, melanjutkan kepemimpinan jika Bapak terpilih nantinya. Masih ada waktu? Iya, tentu keberhasilan demi keberhasilan yang kita toreh adalah berkat kerja keras. Dan ini menunjukkan bahwasanya hari ini semua orang merasa nyaman. Dan kemudian orang datang ke sini untuk mencari kerja di Banda Aceh itu mencapai 10%. Dan tentu di mana ada gula, di situ asal semut. Oke, baik. Ya, jadi kalau hari ini misalnya ketika Pak Amin merencanakan akan mendirikan lembaga keuangan syariah, kemudian akan membangun ekonomi kerakyatan, tentu kita bertanya. Tadi saat Pak Amin menyatakan sebagai Direktur BPD misalnya, saat menjabat Direktur BPD, data yang kita miliki 80% itu kredit Bapak salurkan kepada PNS yang kemudian menjerat mereka. 20% lah untuk sektor kontraktor dan para kredit yang real. Jadi hari ini menjadi aneh kemudian kalau di saat tidak menjabat, tidak memiliki otoritas, tidak memiliki akses terhadap keuangan, kemudian Bapak akan menggulirkan program ekonomi real. Sementara saat menjabat, Bapak tidak melakukan hal tersebut. Masih mau ditambahkan? Baik, waktu habis. Silakan ditanggapi kembali Pak. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Bahwa saya sudah kuliah Bu di ekonomi dan menjadi MM. Oleh karena itu apa yang saya ikuti data-data ini adalah 2012 dengan 2000 karena ini satu periode yang saya anggap, dan kami ingin komitmen sebenarnya bagaimana mengatasi masalah pengangguran di kota Banda Aceh ini. 12% itu adalah luar biasa besarnya. Kalau kita hitung angka itu 30.000 orang menganggur di kota Banda Aceh ini. Maka oleh karena itu sebenarnya yang saya harapkan adalah ada solusi-solusi yang diberikan kepada penganggur ini. Agar Banda Aceh ini sejahtera. Kota Madani itu harus sejahtera sebenarnya. Kenapa kita sebutkan kota Madani tapi orang sengsara? Oleh karena itu kami ke depan akan punya program agar yang nganggur ini akan kami bentuk lembaga skill agar mereka kita didik, kita bentuk badan Beltul Kirat agar dunia usaha kecil, pedagang kaki lima, pedagang kecil yang digusur-gusur selama ini akan kita berikan kesempatan yang besar agar mereka itu bisa hidup di negeri Madani ini yang sekarang ini. Masih ada waktu 13 detik lagi. Mau ditambahkan? Cukup. Baik, silakan disanggah pasangan calon nomor urut 1, waktu 1 menit dimulai dari sekarang.
Iya, kalau Anda mengatakan pengangguran tadi adalah 12%, itu betul. Tapi 10% adalah pendatang. Bagaimana kami mengetahui itu? Karena setiap pencari kerja di Banda Aceh ini harus memiliki kartu kuning. Dan kartu kuning itu diperoleh dari dinas sosial. Maka 2% itulah yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Walaupun demikian, kami tetap akan menawarkan pola ACE, accessibility, kemudian cost reduction and empowerment. Siapapun yang akan datang di kota ini, kita akan memberikan kesempatan itu. Dan kami setiap tahunnya melaksanakan job fair. Dan tahun lalu kita mampu menyerap tenaga kerja sampai 2.000 orang yang ada yang datang, baik itu berasal dari Banda Aceh maupun yang datang dari luar Banda Aceh. Begitu juga dengan SMK yang kita miliki, juga kita melaksanakan job fair seperti itu. Dan ini akan kita lakukan setiap tahunnya insya Allah. Masih ada waktu? Baik, waktu habis. Berikutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu bertanya 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator Pak Amin dan Pak Zainal yang saya cintai karena Allah. Saat penyampaian visi dan misi di DPRK Banda Aceh yang lalu, Bapak menyampaikan bahwa akan melakukan evaluasi terhadap e-kinerja. Ya, melakukan evaluasi bahkan kemudian bisa jadi akan menghapusnya. Sementara hari ini e-kinerja itu menjadi tujuan pembelajaran banyak kota, kabupaten kota yang ada di Indonesia. Bahkan juga nasional, Kementerian Pan-RB sudah melirik penggunaan aplikasi e-kinerja. Bahkan sebuah universitas waktu itu... Waktu habis. Oke. Ya. Silakan dijawab pasangan calon nomor urut 2, 2 menit dimulai dari sekarang. Paslon nomor urut 1 yang kami hormati dan kami muliakan. Kami memprogramkan bahwa evaluasi terhadap e-kinerja di mana kami melihat bahwa keluhan-keluhan daripada pegawai-pegawai kita itu sungguh sangat luar biasa. Kita mungkin e-kinerja itu bagus, manakala kita memanfaatkan e-kinerja itu sebagaimana mestinya. Kita melakukan bukan hanya untuk punishment terhadap dengan berlakunya e-kinerja. Kita bukan hanya untuk memotong daripada tipika-tipika daripada pegawai-pegawai kita akibat e-kinerja. Tetapi kita semestinya harus memberi juga reward kepada mereka, memberi penghargaan dan menempatkan mereka sebagaimana mestinya di tempat-tempat yang layak. Ini mohon maaf bisa kita lihat daripada hasil evaluasi kinerja pemerintah Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh ISQ. Ini bisa kita lihat Pak Farid, di mana bahwa di beberapa poin itu disebutkan bahwa penempatan aparatur pemerintah Kota Banda Aceh tidak sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh karyawan, oleh pegawai-pegawai kita. Maka oleh karenanya, manakala kita nantinya insya Allah diberi amanah ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita e-kinerja itu bukan untuk kita hapuskan untuk memotong tipika pegawai-pegawai, akan tetapi kita bagaimana merekayasa sehingga e-kinerja itu bisa untuk menambah pendapatan dan kesejahteraan bagi pegawai-pegawai di pemerintah Kota Banda Aceh yang sama-sama kita cintai ini. Masih ada waktu? Baik, silakan ditanggapi pasangan calon nomor urut 1. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Saya sangat menyayangkan apa yang Pak Zainal sampaikan, karena Anda sebetulnya seorang wakil wali kota yang sedang cuti. Harusnya Anda tahu, pemerintahan Banda Aceh adalah pemerintahan yang ingin menjalankan pemerintahan yang baik, good government, clean governance. Dan bagaimana kita mengukur kinerja seseorang kalau hanya kita mendengarkan keluhan seseorang, segelintir orang yang selama ini bekerja mungkin dengan kemalasan dan sebagainya. Tetapi kita harus mengedepankan konsep keadilan. Inilah yang diinginkan oleh Allah SWT. Kita tidak bisa menyamaratakan pendapatan atau tunjangan prestasi kerja. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana bukan sama rata, tapi secara proporsional. Siapa yang bekerja lebih, dia akan mendapat lebih. Siapa yang bekerja kurang, tentu itulah yang akan dia dapatkan. Baik,
Kalau kemudian saya dikatakan dengan ada e-kinerja maka pegawai akan merekayasa laporan. Nah, jika ada e-kinerja saja, seseorang melakukan rekayasa, apakah ada jaminan jika e-kinerja yang merupakan salah satu aplikasi untuk mengukur produktivitas seorang pegawai dihapuskan? Sama seperti hari ini misalnya kita mengatakan untuk mencegah korupsi dibuat undang-undang KPK. Nah, lalu apakah ketika masih ada korupsi undang-undang itu harus kita hapuskan? Ini menjadi sangat lucu saya pikir. Oleh karena itu, ke depan kita berharap apa yang kurang kita perbaiki. Jika daerah luar saja belajar ke Banda Aceh, kenapa kemudian kita untuk memberikan harapan palsu kepada para pegawai, kita akan menghapuskan e-kinerja. Terima kasih. Waktu habis, silakan disanggah. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Maaf, saya pikir tadi saya menjelaskan bukan hanya keluhan daripada pegawai saja. Akan tetapi juga hasil evaluasi daripada kinerja pemerintah Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh ESQ. Dalam laporan evaluasi ESQ itu menjelaskan bahwa penempatan aparatur pemerintah Kota Banda Aceh itu banyak yang tidak sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh aparatur pemerintah Kota Banda Aceh. Maka oleh karenanya kalau itu yang dilakukan, kinerja itu tidak bermanfaat. Kenapa? Kita tidak memberi reward kepada mereka yang bekerja bagus, yang punya kapasitas yang bagus. Bukan hanya menghakimi sebenarnya, bukan hanya menghukum kinerja itu, bukan hanya memotong TPK saja, bukan hanya mungkin memindah-mindahkan orang saja, tapi dengan kinerja itu bagaimana kita memberi penghargaan kepada mereka yang sudah bekerja secara baik. Ini yang sangat penting menurut hemat kami. Terima kasih. Bisa ditambahkan, Pak? Baik, waktu habis, kita berikan tepuk tangan kepada kedua pasangan calon wali kota, wakil wali kota Banda Aceh 2017-2022. Dan hadirin serta pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di debat publik calon wali kota, wakil wali kota Banda Aceh. Nomor 1 untuk menjamin pendidikanku. Nomor 1 untuk meningkatkan ekonomiku. Nomor 1 untuk perlindungan kaumku. Nomor 1 untuk generasiku. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1 untuk pembangunan kotaku. Kita siap mendukung nomor 2. Ibu-ibu masyarakat Bandung, B2 dipilih nomor 2. Dipilih Pak Amin nomor 2. Amin. Pilih 2. Dengan energi baru kita wujudkan Banda Aceh gemilang. Hadirin pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali di debat publik calon wali kota, wakil wali kota Banda Aceh putaran pertama periode 2017-2022. Dan kita memasuki di segmen ke-6 atau segmen terakhir. Ini merupakan segmen yang penutup, di mana masing-masing pasangan calon akan kita mintakan untuk closing statement ataupun pernyataan penutup. Baik, kita mulai dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu 2 menit. Dimulai dari sekarang. Saya ingin mengajak dan menghimbau kepada seluruh warga Kota Banda Aceh. Mari kita luruskan niat, kita bulatkan tekad. Ketika kita ingin berjuang untuk menegakkan kalimah Allah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semua ini adalah merupakan ibadah bagi kita. Dan mari, bagaimana kita melanjutkan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Inilah yang dibangun oleh Rasulullah ketika membangun kota Madinah. Kita membangun peradaban, yaitu melanjutkan pembangunan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Oleh sebab itu, kami mengajak semua kita benar-benar bersatu padu. Kita boleh berbeda, tapi pilihannya tetap nomor 1. Dan kemudian, selama ini apa yang sudah kita bangun bersama-sama, tentu ke depan harus kita tingkatkan lagi. Bagaimana kepedulian kita
terhadap peningkatan kapasitas dari masyarakat kita, dari pelaku usaha kita, dan kemudian bagaimana memberikan perhatian kepada kaum perempuan untuk memberdayakan, untuk peningkatan kapasitasnya, dan kemudian memberikan perlindungan. Begitu juga untuk kelompok disabilitas dan seluruh masyarakat yang harus mendapatkan perlindungan. Insya Allah, Allah akan meridai perjuangan ini jika benar-benar kita meluruskan niat tersebut. Baik, oleh karena itu kami Elizafat mengajak kita semuanya di sisa masa waktu kampanye ini, marilah kita melakukan kampanye secara sehat, tidak perlu kita memfitnah, tidak perlu kita menjadi hakim baru mengeluarkan fatwa misalnya haram memilih perempuan, karena sampai hari ini otoritas MPU Provinsi Aceh tidak pernah mengeluarkan fatwa haram terhadap perempuan. Bahkan dalam satu sosiahnya mempersilakan pilihlah pemimpin yang adil, yang jujur, yang amanah. Tidak disebutkan harus laki-laki haram perempuan, tapi yang komitmen menjalankan syariat Islam. Abu Tumil mengatakan boleh pilih laki-laki atau perempuan membangun dunia dan akhirat. Terima kasih. Pilih nomor 1 yang sudah terbukti. Waktu habis, kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk closing statement. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Para hadirin sekalian dan warga kota Banda Aceh yang kami cintai, kunci sukses kepemimpinan ada pada kemauan untuk mendengarkan rakyat dan ide-ide cemerlang. Karena itu, izinkan kami untuk mendengarkan aspirasi warga kota. Izinkan kami bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Kami tidak bekerja untuk membangun citra, melainkan cinta kepada rakyat. Kami menyatakan siap untuk memperbaiki kota Banda Aceh ke arah yang lebih baik dan gemilang. Kami akan memungsikan dinas, camat, imam mukim, gecik gampung secara profesional dan maksimal untuk mencapai visi dan misi agar terwujudnya perubahan. Banda Aceh ini adalah milik kita dan kebanggaan kita semua. Oleh karena itu, dalam membangun Banda Aceh ke depan, kami akan bersinergi dengan semua pihak, baik dengan Forkopimda, DPRK, ulama, perbankan atau lembaga keuangan, ormas, tokoh masyarakat, akademisi, pemuda dan tokoh perempuan, serta aparatur gampung. Kami akan menjauhkan diri dari monopoli dalam membangun kota ini, agar terwujudnya Banda Aceh sebagai barometer pembangunan Aceh. Saya sudah membuat komitmen dengan Bapak Zainal Arifin, bahwa saya akan memberikan kepercayaan penuh kepada beliau dalam bekerja. Tidak akan menjadikannya sekedar ban serap, dan akan selalu bersama dalam suka dan duka. Kami memohon doa restu dan dukungan dari warga kota Banda Aceh untuk memilih Aminullah Zainal nomor urut 2. Kami akhiri dengan pantun. Warga Banda Aceh yang baik budi, begataduri so yang pah ke wali kota. Pak Amin Zainal cukup tak mekri. Bak 15 Februari tak pilih nomor 2. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis, kita berikan aplaus dan tepuk tangan kepada kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh periode 2017-2022. Luar biasa. Baik hadirin pemirsa serta pendengar dimanapun Anda berada, setelah kita tadi menyaksikan kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh dalam debat terbuka tadi, tentunya bisa menjadi referensi Anda. Setidaknya siapa pemimpin ataupun yang bisa menjadi wali kota 5 tahun ke depan. Kenali dan pahamilah terlebih dahulu siapa calon yang Anda pilih. Jangan lupa hadir tanggal 15 Februari 2017 di TPS. Pilihan boleh beda, Getanyo Mesyedara. Saya Romi Zuliansa, selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kini kembali kami serahkan kepada MC. Hadirin pemirsa dan pendengar yang kami muliakan, demikian telah kita ikuti dan saksikan bersama debat publik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh periode 2017-2022. Selanjutnya, marilah bersama kita nyanyikan lagu Bagimu Negeri yang akan dipimpin oleh Saudari Devi dengan iringan piano oleh Saudara Puncut. Hadirin dimohon berdiri.
Salam pamit. Selanjutnya, pembacaan doa oleh Ustadz Zamakhsyari Zakaria, SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا يا الله يا رب العالمين. اللهم سلم كلنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتها إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا من أشرار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin pemirsa dan pendengar yang kami muliakan, demikian telah kita ikuti dan saksikan bersama debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh periode 2017-2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh. Terima kasih atas perhatian Anda dan kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami mohon kedua pasangan calon jangan turun dulu. Kami mohon untuk foto bersama. Kami mohon Ketua KIP Kota Banda Aceh bersama komisioner untuk berada di atas panggung. Dilanjutkan dengan unsur Muspida Plus, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Ketua DPR, Bapak PLT Wali Kota Banda Aceh untuk foto bersama. Panwas, Bapak Kajari untuk di atas panggung foto bersama dengan kedua pasangan calon.